إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Bapak saya dan Ibu yang hadir, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala atas karunia-Nya pada kita di pagi hari ini. Berjumpa kembali di pelajaran kita Salasatul Usul. InsyaAllah kita bisa melanjutkan bahasan di pagi hari ini di pembahasan kita. Di pembacaan kita sampai mana? Hafalan ketinggalan bukunya Pak Muji. Boleh nak pinjam satu? Masih ada nggak satu? Masih ada nggak? Kalau masih ada, anda minta lagi. Nggak ada? Ada. Ayo, baik. Kita pakai dulu. Sampai halaman berapa? 40. Tafadhal. Bismillah. Oh, soal 40. Kalau halaman 40 habis dong. Oh ya, baik. Soal yang keempat, ke-40. Silakan. Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yaitu mentaati terhadap apa yang beliau perintah, membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik. Mencakup ini juga dari makna, atau ini menjadi tambahan Bapak, mencakup juga dari makna syahadat kepada Sayyidina asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, alla ta'taqida anna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan, tidak meyakini bagi Nabi kita Nabi Muhammad itu ada hak fir rububiyah, di dalam masalah hak kerububiyahan atau hak ketuhanan. Rububiyah itu hak ketuhanan. Wa tasrifil kaun, dan tidak meyakini adanya hak untuk Sayyidina berupa apa? Mengatur alam. Nah, kalau terhadap Nabi kita saja enggak kita meyakini demikian, apalagi mungkin yang lebih bawah dari Rasulullah. Sebagaimana ini keyakinan rusak dimiliki oleh orang-orang sufi, ketika meyakini sebagian wali-wali itu memiliki keistimewaan di dalam mengatur jagat raya. Nah ini itu kita tidak yakini demikian untuk Nabi. Au haqqan fil ibadah, atau yang lebih dari itu memiliki hak untuk apa? Disembah. Dan ini yang menjadi pembeda utama, dan juga ini menjadi prinsip utama yang menjadikan kita itu hendaknya banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu ya, mengenal dakwah sunnah itu karunia yang besar. Di saat banyak orang diperbudak dengan intonasi agama. Kadang-kadang orang bingung antara membedakan mana hormat guru dan mana atas nama perbudakan. Ya, atas nama apa? Atas nama agama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, atas satu orang atau atas sebagian orang, bagaimana diperlakukan benar-benar hulu, bagaimana diperlakukan benar-benar hulu. Tapi bagi orang yang melakukan itu, kalau kita konfirmasi, mereka menganggapnya sebagai apa? Ya, beginilah kami menghormati orang-orang soleh.
Itu yang makanya tidak salah Imam Ibn Al-Qayyim itu pernah berucap ya, sering kali kadang-kalanya itu ahli tauhid itu dicorakkan dengan sesuatu yang memomokkan atau yang menakutkan, keras, baik. Sementara musuh dari ahli tauhid ketika ahli syirik diperlihatkan oleh iblis lembut gitu kalau dalam masalah apa. Iya enggak? Nah, orang awam juga kadang begitu. Tapi coba lihat ketika ahli tauhid berbicara tentang akidah. Selalu orang bilang keras ceramahnya, dakwahnya keras gitu. Ini boleh, ini tidak boleh, ini syirik, ini tauhid. Jadi alhamdulillah sekaligus ini menjadi atau mengingatkan kita kembali tentang karunia yang besar tentang mengenal dakwah sunnah. Bisa kita itu bisa lepas dari apa? Dari cengkraman apa kita katakan perbudakan atas nama agama. Apalagi kalau sudah orang jual karamah, ya khalas sudah. Apalagi bumi kita ini dengan karakter budaya dan tradisi juga itu banyak mempengaruhi dari karakter penduduk atau masyarakat yang ada di setempat. Senang sama hal-hal yang berbau-bau mistik kayak begitu, goib kayak gitu. Baik. Nah, itu tidak kita yakini kepada Sayyidina, apalagi mungkin yang lebih rendah dari siapa? Dari Sayyidina. Nah, itu juga sekaligus poin ketiga itulah pentingnya dalam pembagian tauhid menjadi tiga. Yang mendapatkan yang mendapatkan gugatan dari beberapa kelompok tertentu. Terutama mungkin dari kelompok-kelompok pembenci dakwah sunnah dari kalangan para habaib. Ya kita sebut saja karena memang mereka yang paling menampakkan diri menyerang dakwah sunnah. Yang sesuatu yang kita tidak habis pikir dengan nalar, menolak istilah rububiyah, menolak istilah uluhiyah, menolak istilah asma wa sifat, yang lafaz-lafaz itu bertebaran di kitab-kitab para ulama, yang akhirnya menjadi sebuah rumusan untuk apa? Untuk mengenal atau untuk mengidentifikasi tauhid kepada Allah dan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesyirikan terhadap Allah. Artinya kesyirikan itu bisa berbentuk dalam arti apa? Yang bertemakan rububiyah, konsep ketuhanan, mencipta, memelihara. Nah, orang-orang ini kan itu yang ditakutkan. Makanya ketika mereka itu bersembunyi di balik Allah itu Maha Esa dan mereka menolak dengan pembagian apa? Rububiyah, uluhiyah, wasna, wasifah. Karena mereka itu membenturkan akalnya, mereka ingin bersembunyi di balik kesyirikan itu dengan istilah Allah Maha Tunggal. Baik, karena mereka menganggap pembagian ini tidak lagi berkonsep tunggal. Coba bagaimana runyamnya mereka berpikir hanya untuk demi membela dari amalan-amalan mereka yang memang itu disyirikkan oleh siapa? Oleh sunnah. Seperti misalkan meyakini misalkan wali gaus, wali kutub, wali abdal. Wali abdal itu adalah wali yang saling mengganti dari satu wali ke wali. Ada juga wali wali gaus. Ada juga wali kutub. Ya kutub. Wali kutub. Enggak tahu tapi anak enggak tahu makom yang paling tinggi itu mana? Wali kutub kayaknya. Ya, wali kutub, wali gaus, wali abdal. Kalau kita wali murid. Ya. Kalau kita wali murid. Ya itulah mereka membawa istilah-istilah, lafaz-lafaz dan bermain dengan istilah lafaz tersebut. Memang itu pekerjaan orang sufi. Sebenarnya kita kalau masalah lafaz abdal, kita terima enggak lafaz abdal? Kita terima saja. Apa istilah abdal? Pengganti. Kalaupun kita mengatakan sekarang wali abdal, kita terima atau tidak? Kita terima wali abdal. Tetapi kalau abdal yang dimaksud kemudian diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya ghaib, wali abdal yang pernah disinggung oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, wali abdal itu maksudnya apa?
itu mereka adalah orang alim-alim dan ulama yang saling mewarisi apa? Ilmu. Itu namanya wali apa? Wali abdal. Tetapi oleh mereka, kalau bahasa saya agak cukup ekstrim ya, diperkosa kalimat-kalimat seperti ini oleh mereka. Sama seperti kalimat misalkan apa? Muhyi. Ada juga kalimat misalkan al-jama atau al-jumu. Apalagi kalimat misalkan itu lafaz-lafaz yang memiliki bisa diseret ke makna berikut, bisa diseret ke makna berikut. Misalkan bermakna al-jumu, penyatuan. Ya, penyatuan. Penyatuan yang kita maksud, kalau misalkan penyatuan yang kita maksud terpautnya konsentrasi dengan diri, menyatu di dalam diri, itu apa? Konsentrasi, kekhusyuan, menyatu diri dengan apa? Menyentuh diri dengan sifat-sifat Allah atau bekas-bekas dari perbuatan Allah di sekitar, penyatuan diri dengan alam tersebut. Itu kita nggak tolak. Kalau itu yang dimaksudkan. Tapi oleh orang sufi diperkosa kalimat ini, bahwa penyatuan yang dimaksudkan itu apa? Penyatuan zat antara makhluk dengan zat. Nah, kurang ajar mereka ini begitu. Kemudian mereka bersembunyi di balik istilah apa? Al-jamu. Yang mungkin lafaz ini bisa diterima di semua kalangan. Cuman mereka itu dimaknai dengan makna yang rusak. Kalau bahasa Imam Ali, yuridu biha batil. Dia menginginkan dengan kalimat tersebut apa? Kebatilan. Dan itu yang terjadi, teman-teman. Sama seperti Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kita terima enggak lafaznya? Tapi diperkosa oleh orang sufi. Lauhil Mahfuz itu. Yang kita maksud Lauhil Mahfuz, kalau yang kita maksud Lauhil Mahfuz adalah catatan yang ada di mana? Di langit. Ya siapa yang enggak percaya itu? Tapi mereka perkosa kalimat ini. Lauhil Mahfuz adalah apa? Yaitu perbendaharaan tersembunyi yang dimiliki oleh para wali, tersimpan di mana? Di dadanya para wali. Siapa yang memahami begitu? Nah, itu yang kita maksud. Jadi mereka bersembunyi di balik lafaz, yang lafaz itu mungkin diterima oleh semua kalangan. Tetapi di mana kita bisa mengidentifikasinya? Di deskripsi atau di definisi. Ya. Yang selalu saya ulang-ulang, teman-teman, ya, kita nggak pernah anti istilah ma'rifah. Istilah ma'rifah misalkan, kita anti nggak ma'rifah? Bertebaran di kitab-kitab para ulama. Apalagi kalau Anda baca kitab Imam Ibn Al-Qayyim, istilah ma'rifah itu yaitu capaian dari kristal batin, dari pengalaman spiritual seseorang, itu namanya apa? Ma'rifah. Itu ketajaman firasat, ketajaman batin, mata batin di dalam melihat apa? Di dalam melihat semua aspek-aspek tertentu. Dia bisa masuk ke situ untuk mencapai kesempurnaan dalam masalah apa? Menghamba. Itu kita nggak tahu kalau istilah itu yang dimaksudkan. Karena memang riwayat kepada kita bagaimana perjalanan salafus saleh di dalam mereka menghamba, beribadah. Seperti Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, siangnya, malamnya, bagaimana tercabutnya kesibukan qalbu tersebut diarahkan kesibukan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Mereka itu sudah sampai di sana. Jadi tidak lagi sedang bermain di pemaknaan lafaz. Makanya kalau kata Imam Az-Zahabi, kalau ada yang kamu dengar berbicara tentang al-jamu, berbicara tentang muhyi, al-mahu, maaf bukan muhyi, al-mahu. Mahu itu apa? Terhapus. Muhyi, terhapus. Terhapus itu apa? Fana, melebur. Kalau yang dimaksudkan adalah menyatunya diri, meleburnya diri dengan apa? Dengan sketsa alam. Di dalam apa? Di dalam kita menghayati, di dalam kita mentadabburi alam-alam Allah, ciptaan-ciptaan Allah, timbul semakin pengenalan ma'rifah yang hakiki. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin yakin kita tentang pertolongannya, semakin yakin kita tentang adanya dirinya, semakin yakin tentang bahwa ia itu sangat dekat dengan diri kita. Kalau itu dimaksudkan, kita tolak nggak kira-kira? Ya, kita nggak tolak. Memang latihan spiritual seperti itu penting, bapak saya. Makanya kita juga jangan pernah kosong dari apa? Dari istilahnya penghayatan, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah untuk mengantarkan kita kepada ma'rifah yang sebenarnya, mengenal Allah dengan sebenarnya. Itu kita nggak tolak. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka itu beda. Makanya kata Imam Az-Zahabi, siapa yang kamu dengar kalau misalnya mereka berbicara tentang muhyi, kalau mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang al-jama,
maka pastikan mereka ini hanya apa? Farad. Mereka ini omong kosong. Padahal ulama-ulama itu sudah mencapai di capaian seperti siapa? Imam Ibnu Al-Qayyim salah satu contohnya. Bahkan sampai seperti Imam Ibnu Taimiyah, sampai beliau tidak menikah karena saking nikmatnya beradu cinta dengan apa? Dengan sesembahannya. Ini bukan masalah antar nafsu dengan syahwat, ya bukan. Tetapi sampai mereka itu dibuat lupa cinta kepada Allah, akhirnya dibuat lupa dengan cinta kepada apa? Mati itu Bapak saya. Itu ada memang hamba-hamba yang sampai kecapaian berikut. Bukan lalu dipermainkan nafas tersebut, lalu diperkosa, lalu bersembunyi di balik tersebut. Untuk apa? Untuk menjual murah harga dari apa? Harga dari karomah-karomah yang mereka tahu. Sampai mereka itu ada keyakinan apa saya ya? Kalau apa namanya? Mereka itu punya keyakinan kalau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang termulia di sisi Allah. Maka kalau ada dia itu menyebut walinya yang mungkin dari garis nasabnya, dari garis keluarganya, dia adalah merupakan wali yang seperti Nabi Muhammad di sisi siapa? Ini pemahaman datang dari mana yang tak berantai. Kemudian yang rugi siapa yang rugi? Ya anak-anak Nusantara yang terjajah dengan bahasa-bahasa demikian. Makanya Indonesia itu ya perlu menyadari itu Bapak saya. Perlu menyadari itu. Makanya ya kalau mau perang sejarah itu ya nggak apa-apa, bagus. Untuk apa namanya? Untuk mengingatkan kembali siapa anak-anak negeri. Ini saya nggak berbicara dalam tendensi tertentu ya. Saya nggak berbicara dalam tendensi tertentu. Artinya penjajahan dalam bentuk ideologi itu Bapak saya itu bisa dilakoni oleh siapa? Oleh orang mau datang dari suku mana? Kita nggak berbicara mau suku Arab, mau suku apa. Intinya kalau sudah masuk dalam kategori apa namanya penjajahan ideologi itu semua harus kita perangi. Harus kita perangi. Salah satu misalkan dulu Jepang misalnya. Dulu Nusantara itu pernah menolak tradisi Jepang. Ketika harus ada orang datang, kemudian dia harus seperti apa? Orang bukan pernah lihat orang Jepang itu. Ditolak atau tidak? Ditolak. Bagus. Karena kenapa? Itu bertentangan dengan nafas Islam. Bertentangan dengan nafas Islam. Itu bagus. Ya, jadi apa namanya target-target penjajahan ideologi ini bisa dilakukan oleh orang yang memang memiliki kepentingan. Nah, baik. Nah, jadi pembagian tauhid Bapak saya menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi untuk mengidentifikasi lebih awal atas terjadinya kesyirikan atau persekutuan kepada Allah di dalam 3 aspek tersebut. Nah, baik. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam 'abdun la yu. Bahkan Nabi kita ini adalah hamba yang tidak boleh untuk dihamba. Maksudnya untuk disembah. Wa rasul la yukazzab. Atau la yakdzib. Atau la yukadzab. Rasul tidak didusta. Wa la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi syai'an. Bagi diri beliau dan untuk orang lain pun beliau tidak memiliki kuasa sedikit pun minan nafi aw dharri illa masya Allah untuk bisa memberikan manfaat dan madarat. Masih koma tapi akhirnya ini jangan sampai apa? Jangan sampai antum titik di sini. Bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat. Nabi kita Nabi Muhammad tidak bisa melakukan itu secara mutlak. Tetapi diikat illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi memang beliau ada tindakan-tindakan luar biasa memberikan maslahat, tetapi itu atas izin siapa? Allah. Jadi jangan nanti menembak kita seolah-olah mengingkari bagi Sayyidina memiliki apa? Memiliki mukjizat atau memiliki tindakan-tindakan luar biasa di dalam mendatangkan maslahat terbesar. Mengajak orang kepada apa? Hidayah. Maslahat terbesar. Dan juga maslahat akhirat nanti ketika orang apa? Diselamatkan oleh Sayyidina dengan syafaat Sayyidina dari apa? Dari penungguan panjang untuk diputuskan perkara. Makanya illa masya Allah, ini penting. Karena banyak orang memframing bahwasanya apa namanya satu dakwah tertentu itu seolah-olah apa? Meniadakan bagi Sayyidina memiliki hal yang luar biasa. Maka bisa dipastikan orang ini pembohong, pembual, pendusta. Makanya Bapak nanti kalau ada orang menuduh demikian, Anda itu nggak baca kitab-kitab kami.
Anda itu nggak baca kitab-kitab kami. Sementara kami itu membaca kitab-kitab Anda. Sementara Anda tidak membaca kitab-kitab kami. Yang ada itu adalah tuduhan diwarisi kepada generasi. Tuduhannya itu selalu sama tuduhannya dari dulu. Terhadap apa? Dakwah sunnah. Dari dulu, satu generasi ke generasi. Karena mereka itu tidak diajarkan kritis melalui buka kitab. Mereka jago baca kitab, tapi kitab mereka sendiri. Tapi nggak pernah mau baca kitab orang lain. Nah, sekarang teman-teman, bapak saya, sedemikian fanatiknya mereka terhadap apa? Terhadap kitab-kitab, seperti nggak mau baca kitab apa? Kitab orang lain. Padahal prinsip itu mestinya ada pada kita. Ahlus sunnah. Jangan sampai mencoba-coba untuk apa? Membaca kitab orang lain sementara kita sendiri apa? Ditinggalkan. Orang di semua kelompok itu punya prinsip demikian. Jangan takut ya, untuk hanya menyibukkan dengan kitab sendiri. Karena ini salah satu cara untuk menjaga diri di atas hidayah. Karena yang kering atau yang sering sekali membuat orang tergelincir itu apa? Karena mulai mencoba untuk membaca literasi dari apa? Dari kelompok-kelompok menyimpang. Baik. Misalkan ini kita bisa contohkan di dalam suratul An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini ucapan siapa? Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyid? Katakan kepada mereka Muhammad, la aqulu lakum, aku enggak pernah bilang kepada kalian bahwa di sisiku itu ada perbendaharaan Allah. Itu Nabi Muhammad saja membatalkan bagi diri beliau itu punya apa? Konsep. Padahal beliau punya kesempatan banyak untuk itu, bapak saya. Kita lihat bagaimana ketika anak beliau Ibrahim apa? Meninggal. Orang masyarakat itu semua berkata bahwasanya terjadinya gerhana karena meninggalnya anaknya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum kira-kira dapat momen seperti itu, oh anak goreng itu. Anak goreng itu kalau misalkan wah kayak ini karena anaknya si Ustadz ini akan jadi apa? Gerhana. Mungkin kita akan perkenalkan itu. Oh iya, karena memang anak saya ini begini selama hidupnya. Makanya Allah menghargainya dengan kematiannya sampai gerhana apa? Bulan. Kalau bulan saja menangis karena kematiannya, masa kalian enggak menangis karena kematian anak saya? Itu bisa di-framing oleh Sayyidina. Untuk mengambil keuntungan di kesempatan itu sangat besar kemungkinan. Makanya ketika beliau berdiri dakwah itu banyak orang masuk Islam. Karena orang mulai berpikir, artinya ciri kenabian ketika mendapatkan momentum tertentu untuk bisa meng-up dirinya, tetapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagian manusia sekarang entah berantah datang dari mana, dia cerita mimpi begini, mimpi begitu, mimpi begini, yang kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, kemudian dijual mimpinya. La ilaha. Dan ini nggak bisa diperangi kecuali dengan apa? Tahu? Makanya kalau Indonesia mau sentosa, makmur, tauhid. Kalau mau keluar dari zona penjajahan apa? Ideologi. Dan ini puncak keberhasilan. Kalau orang mau menyadari itu. Apa kata Sayyidina? Wala a'lamul ghaiba, dan aku sendiri tidak mengetahui perkara gaib. Dibatalkan sendiri oleh siapa? Sayyid. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku sendiri juga enggak pernah bilang sama kalian bahwasanya aku ini apa? Malaikat. Aku enggak pernah bilang in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku ini hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada. Kita lanjut akhi. Tawadhu. Dan meninggalkan soal nomor 41. Belum, kita masih di soal 40, belum selesai tadi. Membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan, terus meninggalkan apa yang beliau. Oh ya udah selesai ya. Oh ya benar, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik. Apa dalilnya sholat, zakat sekaligus tafsirnya tauhid? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umirtu illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata
Baik, dalil salat, dalil zakat, sekaligus ini menjadi tafsir apa? Tauhid. Nah, tafsir tauhid. Baca artinya Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Baik. Dan demikianlah itulah agama yang lurus. Nah, jadi kita beranjak ke rukun Islam yang kedua. Baik, setelah syahadat, kemudian sekarang kita masuk ke salat, ke rukun Islam. Oh iya, benar. Ya. Rukun Islam yang kita singgung di awal bahasan, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram. Kemudian masuk kita ke pendalilan-pendalilan, yaitu dalil syahadah la ilaha illallah, kemudian dalil syahadah muhammadan rasulullah. Nah, jadi syahadat la ilaha illallah menetapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan meyakini Sayyidina adalah utusan Allah, dengan konsekuensi yang tadi kita bahas, meliputi tadi terakhir tidak meyakini bagi Sayyidina. Makanya ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, abduhu untuk meyakini bahwa tidak ada memiliki konsekuensi ketuhanan, wa rasuluhu untuk meyakini ada sisi kekhususan bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita masuk ke pendalilan berikut. Itu pendalilan apa? Salat. Kemudian zakat. Terdapat di dalam ayat berikut surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mengikhlaskan baginya agama. Hunafa, lagi bersikap apa? Lurus. Wa yuqimus salat, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, demikianlah agama yang lurus. Salat perintah yang diterima oleh Sayyidina sallallahu alaihi wasallam di langit ketika Sayyidina berisra mi'raj. Artinya perkara yang bisa mengantarkan seseorang bisa sampai tembus ke langit itu, bapak saya, itu apa? Salat. Ya, makanya kita belajar untuk memudahkan diri di dalam pelaksanaan sholat, terutama dalam sholat apa? Sunnah. Kalau wajib memang harus dilakukan. Ya, sunnah ini harus apa? Harus belajar. Belajar memang kadang-kadang harus memaksa diri. Salah satu ibadah yang langsung diterima oleh Sayyid ketika beliau Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu itu beliau sedang tidur di Hijr Ismail. Kemudian dua malaikat datang. Kemudian didengar percakapannya oleh Sayyidina. Bedah dari bawah tenggorokan sampai sini. Kemudian satu lagi mengatakan bedah dari sini sampai sini. Itu didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jarud, ada apa? Akhirnya Rasulullah dibelah dadanya dari bawah tenggorokan sampai ke dada, dan dari dada sampai ke perut. Dibelah. Kemudian apa kata Sayyidina? Kemudian hati saya itu diambil, kemudian didatangkan bejana dari emas berisikan iman, kemudian diminumi hati tersebut, kemudian diletakkan di tempatnya semula. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa ketika kalbu beliau diambil, kemudian dibuang dari hasus syaitan, dari potensi kesyaitanan itu dibuang. Kemudian didatangkan bejana berisikan air zam-zam, kemudian dicuci bersih. Kemudian diletakkan kembali ke tempatnya semula. Dan kalau ini bukan karangan. Ya. Bagaimana untuk membedakan? Ya, apa bedanya? Kan juga jangan kalau ini antum yakini. Kalau
Kalau kita berbicara tentang karomah, antum nggak yakin. Beda lah. Kalau Sayyidina yang melihat, yang disaksikan, itu bukan hanya data internal, itu orang melihat internal kaum muslimin. Musuh juga melihat. Masalahnya kamu itu cerita, ayah kamu itu terbang di atas udara. Yang melihat siapa? Dia cerita dia bisa jalan di atas air. Yang melihat siapa yang melihat? Untuk apa? Karomah itu biasanya muncul untuk dalam rangka apa? Subut atau sabat. Untuk apa? Kokoh. Ya kalau sekarang kan rata-rata orang jual karomah untuk apa? Uang. Ya, memperbudak orang untuk dapat apa? Uang. Budaknya selalu dalam keadaan miskin, sementara yang jualan kaya dari uang-uang apa? Para budak. Budak ideologis. Nah ini memang kita harus perangi, teman-teman. Kita memang harus apa? Jaga keluarga kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak seperti itu. Sayyidina dikonfirmasi sama Anas bin Malik. Ya Rasulullah, aku ingin melihat bekasnya. Dibuka sama Sayyidina. Dan di situ terlihat bekas apa? Jahit. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah setelah itu didatangkan apa? Buraq. Kemudian Rasulullah apa? Naik ke atas buraq. Kemudian diperjalankan, kemudian ditemani oleh Jibril alaihissalam. Kemudian transit di mana? Masjid Al-Aqsa. Beliau sholat di situ di Masjid Al-Aqsa. Kemudian tunggangan beliau diikat, kemudian naik bersama Jibril alaihissalam menuju ke langit dari tiap-tiap langit. Langit pertama diketuk sama Jibril. Siapa Anda? Jibril. Bersama siapa Anda? Muhammad. Yang diutus? Iya, dibukakan. Kemudian di langit pertama Sayyidina bertemu dengan malaikat Nabi siapa? Nabi bertemu dengan anak juga lupa. Nabi Adam alaihissalam. Beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian beliau naik setelah itu beliau mengucapkan salam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi yang saleh dari keturunan yang saleh. Karena Sayyidina Jibril berkata, ini pakai paling apa paling? Yaitu para ulama yang mengatakan bahwasanya apakah Nabi Adam alaihissalam fisik dan ruhnya atau hanya ruhnya saja, kemudian yang dibentuk dengan berdasarkan ruh tersebut, itu pembicaraan di kalangan para imam. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dari ruh para wali, para nabi yang ditemui oleh Sayyidina ketika beliau Isra naik ke langit kedua. Bertemu dengan siapa di situ? Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Beliau mengucapkan salam dan dijawab salamnya. Kemudian beliau naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau naik ke langit keberapa? Keempat. Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau mengucapkan salam dan dijawab salam. Kemudian kembali naik sama Jibril alaihissalam. Bertemu dengan siapa? Nabi Harun di makom yang di langit yang kelima. Kemudian beliau naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengucapkan salam dan dijawab salam. Kemudian beliau ingin beranjak pergi untuk naik ke langit ke berapa? Ke-7. Naik ke langit ke-7. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Musa menangis. Berbalik Sayyidina, ya Musa, lima takai, kenapa engkau menangis? Nabi Musa berkata, iya, aku menangis, engkau Nabi terakhir, sementara umatmu itu adalah umat yang pertama kali masuk syurga. Alhamdulillah. Itu karunia besar yang dianugerahkan Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah generasi langit itu generasi yang enggak ada cemburunya. Jangan nanti bilang kemudian Nabi Musa cemburu, nah. Tetapi itu bagaimana bahagia dan bagaimana melihat keutamaan itu layak memang disandang oleh Rasulullah. Artinya ujian
segala macam bentuk ujian yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya itu terhimpun menjadi satu untuk menguji satu orang. Siapa? Muhammad. Dan cuma satu hiburan Rasul. Hiburan beliau apa? Salat. Dan itulah waktu beliau bertemu dengan siapa? Itu yang kadang kita lupa, Bapak saya. Ingin menghibur diri, tetapi kita lupa bagaimana cara menghibur diri. Seberat apapun dialami oleh Sayyidina, salat. Bertemu dengan siapa? Allah. Dihibur hati. Luka, lara, gundah gulana, sedih, sakit, terluka, itu bisa apa? Tercapai. Itulah apa namanya? Dan salah satu kan Isra Mi'raj ini diberangkatkannya Sayyidina untuk sebagai pelipur kesedihan dari Sayyidina. Karena tidak lama sebelum itu kan meninggal siapa? Meninggal Abu Talib, meninggal siapa? Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kesedihannya sangat dalam. Saat hati itu bertumpu pada orang-orang yang dilihat mampu untuk menolong beliau, semuanya dicabut oleh siapa? Oleh Allah. Karena Allah tidak menginginkan sedikit pun hati Muhammad untuk bertumpu kepada makhluk. Karena Allah menginginkan qalbu itu hanya bertumpu dengan siapa? Maka kalau kita ingin mendapatkan fil makna seperti itu, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kenapa menangis? Ya, engkau Nabi terakhir, tetapi umatmu adalah umat yang pertama-tama masuk syurga. Kemudian Sayyidina naik ke langit berapa? Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di langit ketujuh ini maqam paling tinggi, dan Nabi Ibrahim berada di maqam langit paling tinggi. Itulah apa namanya? Gelar khullah atau khalilullah yang mengantarkan beliau ke maqam ketujuh. Dan langit ketujuh, langit yang paling terdekat antara dirinya dengan siapa? Allah. Dan yang mengantarkan beliau kepada itu maqam yang tinggi itu apa? Tauhid. Itulah yang mengantarkan. Makanya kalau antum nanya, Ustaz, apa namanya benda sesuatu yang saya bisa dengannya untuk apa? Naik ke maqam tinggi. Tauhid. Sebagaimana Nabi Ibrahim membersihkan semua potensi tertentu untuk menyekutukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli tauhid itu adalah orang yang mampu mengoptimalkan diri untuk mampu mengoptimalkan diri mencapai capaian penghambaan. Penghambaan di situ penghinaan diri, mengakui tentang ketuhanan, hak milik siapa? Milik Allah. Itu orang-orang yang ahli tauhid. Dikala dia diuji dengan kesusahan, dia menyalahkan dirinya. Dia tidak menyalahkan siapa? Allah. Enggak menggerutu gitu. Ketika diuji, kenapa sih diuji? Kenapa? Nabi Ibrahim ketika diuji, beliau enggak pernah bertanya kenapa. Karena cukup untuk mencidrai tauhid itu. Ketika diuji, kemudian dia berkata apa? Kenapa? Ada apa? Salah saya apa ya Allah? Dan kita begitu umumnya kalau apa diuji. Ketika dia diuji baik diuji dengan apa? Musibah. Pada ujian kedua bentuknya. Ujian dalam bentuk musibah, kemudian ujian dalam bentuk ketergelinciran. Ujian dalam bentuk musibah dan ujian dalam bentuk ketergelinciran. Musibah ini takdir kauni. Ada orang misalkan takdir kauni itu konsep alam. Ada orang yang tadi sudah benar-benar menghitung dari apa? Dari kemungkinan untuk dia untung. Buka sana, buka sini, tiba-tiba apa? Anjlok, ambruk misalkan. Dan itu di luar apa? Kemampuan dirinya. Memang konsep alam. Takdir apa? Takdir kauniyah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala bersifat apa? Kauniyah. Ada orang jalan sudah benar-benar hati-hati sudah. Tetapi terpleset juga, jatuh. Padahal sudah mesen, sudah apa? Sudah pelan jalannya. Dinabrak juga dari mana? Dari belakang. Takdir kauniyah. Dia sudah jaga kesehatannya, olahraga setiap hari, ambruk juga, sakit juga. Takdir kauniyah. Dia meski ditimpakan kepadanya musibah, meskipun apa juga? Musibah apa? Ketergelinciran. Dalam bentuk takdir apa? Takdir
syariat. Takdir syariat kan cakupannya apa? Halal, haram, boleh atau tidak. Kemudian orang tergelincir misalkan melakukan sesuatu yang haram. Nah, kita akan bisa melihat capaian kesempurnaan penghambaan itu ketika orang tergelincir di dua perkara. Apa yang akan dia lakukan? Ketika dia tergelincir baik dengan takdir kauni, apakah dia menyalahkan siapa? Sama juga nanti misalkan antum berharap nih, anak ajarin antum nih, yang mungkin sekarang lagi latah sekarang, ingin memilih tentang satu sosok pemimpin, nggak menang misalkan. Takdir apa maksudnya? Kauni, karena Allah yang berkehendak. Jangan nanti, ya Allah, kalah juga ya. Kayaknya dicurangin deh. Dicurangin. Ya ilahana. Baik. Ya kalau ada upaya untuk penjagalan atau apa itu perkara lain. Tapi maksudnya hal-hal yang seperti itu masuk dalam kategori takdir apa? Kauni. Tidak boleh dicibir dan tidak boleh digugat. Menggugat takdir itu berarti sama menggugat siapa? Tidak ridha dengan ketentuan itu berarti sama menggugat siapa? Baik. Ahlan takdir kauni. Dia ditimpa dengan takdir kauni musibah, dia tetap menyalahkan siapa? Dia tidak menyalahkan siapa? Allah. Ya Allah, saya sudah menempuh segala cara. Habis nih saya punya nih ya Allah. Apa salah saya? Apa salah saya ya Allah? Tetapi pertama kali diucapkan apa? Berarti ini karena dosa. Wa ma asabaka min musibah illa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa berupa musibah itu tidak ada yang menyebabkan kecuali oleh ulah tangan kalian sendiri. Kemudian ketika dia tergelincir dalam hal apa? Dosa dan maksiat. Kita akan bisa melihat capaian kesempurnaan itu dengan cara apa ketika orang tergelincir ke dalam dosa. Jangan nanti kebalik-balik. Di takdir kauni juga yang disalahkan Allah, nanti di takdir syariat juga disalahkan siapa? Allah. Dia bilang apa? Dia bilang misalkan jatuh kepada sesuatu misalkan dosa. Allah menyebabkan saya berdosa. Apa? Mencuri misalkan. Saya nggak bisa, tangan saya ini memang ingin tiba-tiba megang aja, ngambil barang orang lain. Misalkan apa? Mencuri. Wah ini kan nggak dinalal sama aku. Dia ditimpa sama musibah, salahkan diri. Dia juga ditimpa dengan ketergelinciran berupa tergelincir syariat. Dia juga menyalahkan siapa? Diri. Karena kebodohan dirinya. Demikian ketika dia diuji dengan kelapangan, ucapan pertama yang dia mengatakan apa? Ini adalah karunia Allah. Ketika ia diselamatkan dari musibah, kemudian darinya mungkin dia sakit, kemudian dia sehat, kemudian dia mengatakan apa? Ini karunia dari Allah. Ketika dia itu adalah pecandu dosa dan maksiat, tetapi Allah tidak menyiksanya secara langsung, ini adalah karunia. Begitu. Jadi capaian-capaian kesempurnaan yang bisa dicapai oleh orang-orang sudah berdamai dengan keadaan apa? Hati. Tapi kalau kita belum berdamai memang agak sulit, Bapak. Agak sulit. Ya sesekali lah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Enggak boleh ya. Ya deh, jangan deh. Itu baru kita ngucapin dulu, baru sadar. Ya enggak apa-apa. Namanya juga manusia. Manusia itu apa? Memang bersalah dan khilaf. Yang paling penting itu adalah apa? Ketika menyadari kesalahan itu sebagai titik balik untuk mereka free diri. Bukan lalu orang yang sempurna itu tidak pernah sama sekali jatuh pada kesalahan. Ini berarti kan ibu-ibu. Ya, kan ibu-ibu kan sering itu. Suami saya ngaji tapi masih suka ngukul. Tetapi yang anti harus syukuri adalah menikah sama orang yang sudah ngaji. Itu untuk mereka free dirinya itu lebih cepat. Contoh misalkan orang ngaji, ya namanya orang bersuami beristri, ada aja yang bikin orang apa kesel. Mungkin orang lagi mumet pekerjaan, istrinya nanya mulu, bang gak enak kalau punya bang, kenapa sih gak makan bang, kenapa sih gak, orang lagi mikir, orang lagi duduk, ini perempuan kadang gitu kan, kita lagi duduk gitu, susah gitu, kenapa gak mau makan, gak enak nih masakan saya, mau dimasakin apa, kenapa diam terus, orang juga lagi duduk gitu mikirin sesuatu, la ilaha illallah, kemudian naik itu tangan, plak. Nah suami yang sudah ngaji itu, begitu dia pilih misalnya, tetapi cepat mereka free dirinya. Ya Allah, saya ingat hadis saya tidak boleh mukul repot anti kalau nikah sama orang awam, orang umum nempelin sekali, pok.
Dibantah sama istri, kurang ajar ya. Sekarang kamu berani pilih saya ya? Buk, oh lebih kurang ajar lagi ya. Dasar kamu itu ngaji aja yang jadi, tendang lagi. Itu kalau orang apa? Orang umum. Bukan masalah orang ngaji dan tidak ngaji itu tidak bisa jatuh ke kesalahan dan bisa jatuh ke kesalahan. Semua orang berpotensi untuk salah. Tetapi yang akan membedakan dia itu adalah secepat apa untuk dia recovery diri, untuk bisa kembali ke mana? Sadar. Makanya kan orang itu bukan masalah habis astagfirullahaladzim, mukul misalnya, dia suruh cepat kamu masuk, disuruh cepat masuk siapa? Istri, dia yang keluar kemudian ngambil air wudu daripada mungkin terjadi sesuatu yang sifatnya hebat. Nah itu keuntungan orang menikah sama orang yang sudah ngaji. Misalkan orang sudah ngaji, misalkan kemungkinan untuk cerai atau tidak? Sangat mungkin kan. Tidak lalu orang yang ngaji kemudian akan langgeng selama-lamanya. Itu enggak. Tetapi perbedaannya di mana nanti? Tindakan ketika orang itu jatuh ke dalam dosa atau kesalahan. Kalau orang sudah ngaji, kalau mungkin dia sudah menyatakan diri untuk tidak siap lagi beradu dalam sampah rumah tangga itu, dia akan kembalikan anak itu baik-baik. Tapi ada juga kan udah ngaji, itu ngajinya doang itu. Berarti memang nggak masuk apa ilmunya. Ada Ustaz udah ngaji, hilang tuh antah berantah dia kemana ninggalin saya, gitu kan? Wah itu mah ngajinya doang yang duduk, tapi nggak diamalkan. Tapi kalau orang yang benar ngaji itu nanti yang terlihat, itu saya katakan terlihat saat kapan? Terlihat saat orang sedang diuji, baik tergelincir dengan takdir kauni maupun tergelincir dengan takdir apa. Itu nanti akan membedakan keberhasilan orang ngaji itu atau tidak berhasil. Misalkan dia memungkinkan untuk cerai, bisa mungkin untuk cerai, tetapi dia kembalikan baik-baik. Bu, saya kembalikan apa? Ada apa? Ya nanti kita selesaikan. Coba orang ngomong, pergi dia, begitu ketengkar, 3 bulan hilang, 4 bulan hilang, 5 bulan hilang, nggak ada balik-balik. Sampai istrinya nikah lagi, nggak ada balik-balik. Balik-balik istri sudah punya anak. Baru dia, kok kamu nikah? Dia hilang, entah kemana hilangnya. Nah itu orang apa? Orang umum yang nggak ngerti ilmu agama. Makanya bapak saya ngaji sama menikahkan atau menikah sama orang sudah ngaji itu manfaatnya besar. Setidaknya mereka mengetahui hukum mana yang salah dan mana yang tidak. Seperti itu. Kok kita ke sana ya? Nah jadi ingin saya katakan bahwa capaian penghambaan seseorang itu, siapa yang ingin tembus ke langit sebagaimana mi'rajnya Sayyidina sampai ke langit itu dengan amalan apa? Salat. Yang langsung ibadah itu diterima di mana? Itu maqam yang mengantarkan siapa? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Penghambaan itu. Jadi Sayyidina ketika diuji oleh Allah tak pernah bertanya kenapa. Itulah makanya beliau menempati maqam langit berapa? Ketujuh. Dan beliau dilihat oleh Sayyidina sedang itu mengurusi anak-anak kecil. Yang disebutkan bahwasanya itu adalah anak-anak kecil yang meninggal dari anak-anaknya orang musyrik, kafir maupun mukmin. Nah, itu nanti makanya olahan dalil itu makanya keluar pendapat bahwa anak orang musyrik yang meninggal itu di mana? Di surga. Ketika dia meninggal dalam keadaan masih bayi bisa melahirkan atau mengandung ibunya misalkan meninggal. Di mana anak-anak itu? Di surga. Bersama siapa? Nabi Ibrahim. Kalaupun mungkin ada pendapat yang lain, ya, terbuka ruang diskusi untuk itu. Sebagaimana didukung oleh para imam, untuk anak-anak musyrik itu tetap akan diuji oleh Allah. Ditanya siapa Tuhanmu? Ya. Kalau misalkan dia diam, itu akan beda dengan kasus ketika dia menjawab. Maka nanti jawaban itulah yang akan apa? Yang akan membedakan dirinya. Dilihat. Makanya anak-anak yang meninggal itu yang belum bisa balik bayi itu di asal siapa? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian malaikat Jibril alaihissalam berhenti. Kemudian Sayyidina bertanya kepada Jibril, kenapa engkau berhenti? Karena ya Rasulullah, bagi kita itu tiap-tiap kita ada maqam. Saya ada maqam dan engkau juga ada maqam. Sidratul Muntaha itu sudah capaian terakhir untuk bertemu dengan siapa? Apa kata Sayyidina Jibril? Kalau engkau maju, idza taqaddamta takharrabta, wa idza taqaddamta wa takharrabta. Kalau engkau maju ya Rasulullah, engkau akan terbakar, dan juga saya kalau maju saya akan terbakar. Karena cahaya Allah Subhanahu wa taala itu dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat saja itu kalau dia berdiri
sekian mil dari cahaya, itu bisa apa? Hancur. Bisa saking kuatnya cahaya. Makanya itulah pentingnya kenapa Sayyidina dibelah dadanya dulu, disiapkan mentalnya, disiapkan kekuatan fisiknya untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. La ilaha illallah. Baru niat besar. Tapi kemudian Sayyidina naik sendiri ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Dapat perintah apa? Salat 50 waktu. Kemudian beliau turun, bertemu kembali dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Apa yang kau dapatkan perintah? Salat berapa kali? 50 sehari. 50 sehari. Kata Nabi Musa, 50 waktu loh. Kira-kira antum bisa nggak 50 waktu? Waktu 5 waktu aja kita berdutan sholatnya. Kadang maghribnya jamaah, kadang isanya enggak. Subuhnya jamaah, zuhurnya hilang, asarnya juga hilang. Kadang bahkan enggak jamaah sekalian. Kadang-kadang lagi malas-malas sholat di mana? Sholat di rumah. 50 waktu loh akhirnya. Makanya Nabi Musa mengatakan, balik. Minta keringanan dari Allah. Kenapa? Aku sudah mencobanya sendiri kepada Bani Israel. Itu enggak bisa. Akhirnya Sayyidina balik lagi untuk minta keringanan. Akhirnya dipres, jatuh menjadi berapa? 25. Balik lagi, jatuh menjadi berapa? 15. Jatuh lagi. Bolak-balik minta apa? Keringanan. Sampai berapa? 5. Sampai menjadi 5. Sampai ketemu lagi sama Nabi Musa. Jadi berapa? Jadi 5. Balik lagi, minta keringanan. Aku sendiri sudah coba pada Bani Israel 5 waktu tidak bisa. Apa kata Sayyid? Aku sendiri seperti sudah merasa malu untuk bolak-balik ketemu dengan Allah. Minta keringanan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu terdengar suara bahwa Allah mewajibkan 5 waktu salat dalam sehari bagi siapa? Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu, tapi bernilai berapa? 50. Alhamdulillah. Dari karunia dan keringanan diringankan umat ini. Nah itulah yang menjadikan Nabi Musa itu pernah merasa apa ya? Tidak adil gitu. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kenapa umat yang sedikit beramal tetapi pahalanya gede, dengan kita yang banyak tetapi pahalanya seimbang. Apa kata Allah? Engkau ingin menggugat kuasaku? Nabi Musa karena itu hak prerogatif Allah untuk meninggikan, untuk menurunkan, untuk mengutamakan dan untuk menghinakan. Itu semua berada di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah salat ibadah yang diterima dari langit secara langsung. Maka mengingatkan kita tentang ini bapak saya bahwa ibadah teragung. Makanya saya ketika beliau sedih atau apapun, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Makanya beliau itu kalau udah masuk ke sholat, itu udah lupa diri sudah. Pertemuan hakiki hamba dengan siapa? Pencipta. Itu yang satu waktu yang tidak memiliki batas ambang untuk apa? Terbatas. Kalau orang sampai ke puncak itu luar biasa. Maka Sayyidina mengatakan sholat sebagaimana engkau bahwa nanti akan apa? Mati atau orang yang akan mati. Agar sholat terakhir sebelum mati itu sholat yang paling bagus. Dan sholat yang paling kuat aura untuk kedekatan seorang hamba dengan Allah itu sholat tahajud di malam hari. Sholat tahajud di malam hari itu waktu yang Allah sediakan ya untuk apa? Untuk kedekatan kita dengan dirinya. Baik. Nah ini salat wa dalilus salati waz zakat wa tafsirut tauhid wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Maka Bapak saya kemudian poin selanjutnya tentang salat ini, karena kita mengerti atau mengetahui bahwa salat ini adalah ibadah teragung yang diterima langsung oleh Rasulullah dari langit atau di langit, maka hendaknya kita memiliki perhatian kepada salat ini berupa mempelajari bacaan-bacaannya, berupa mengenal wajibnya, mengenal sunnahnya, mengenal rukun-rukunnya, sunnah apa-apanya, sunnah kauliyah. Ya harus kita pelajari. Berapa rukunnya, berapa syarat sahnya. Baik. Boleh nggak Ustaz? Saya nggak hafal, nggak apa-apa, nggak dihafal. Yang penting
diamalkan. Syarat sah misalkan apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian berwudu dengan apa? Dengan sempurna. Difahami? Baik. Kemudian sholat menghadap kiblat. Harus kita pelajari. Kemudian meliputi bacaan, meliputi apa? Gerakan. Sayyidina yaqul shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat bagaimana Sayyidina salat, bagaimana beliau mengangkat tangan, bagaimana beliau bersujud, bagaimana beliau sujud, bagaimana beliau rukuk. Alhamdulillah kita sekarang dipermudah dengan banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Yang paling lengkapnya kitab ditulis oleh guru kita Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam kitab beliau sifat salat Nabi, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Dari awal takbir, minat takbir ila taslim. Itu kitab disusun dengan sepenuh hati oleh Syekh. Makanya siapa yang menyelami sifat salat Nabi melalui kitab karya beliau, itu seolah kita di depan kita itu ada Nabi sedang apa? Kita lihat gerakannya, bagaimana ngangkat tangannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat di dalam praktekkan salatnya Rasulullah itu tidak seperti salatnya orang ngantuk, tidak seperti salatnya orang lagi capek. Dalam setiap keadaan. Kalau kita kan tuntutan kalau salat itu. Kalau lagi semangat, Allah, itu lagi semangat. Lagi capek, Allah. Itu lelah, itu capek itu. Pulang kerja biasanya. Iya, pulang kerja. Lagi malas. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau kalau takbir kata Sayyidina Aisyah, itu semua pergerakan tangan terlihat dan semua tegak. Jadi tidak kan kalau kita ada yang Allah, kita ada saja salat begitu. Oh, gimana salatnya begitu? Sah sih sah, tetapi apa? Kalau mau mencontoh sunnah nggak begitu. Ketika Sayyidina mengangkat tangan itu sejajar dengan apapun pundak, atau menyentuh apa daun kering, sejajar dengan daun kering. Allah Akbar. Bukan Allah Akbar. Nah itu kalau yang begini itu nggak paham saya itu sunnahnya dari mana. Jangan di perut Allah Akbar, nggak sejajar dengan perut, pundak atau daun. Kita pelajari. Kemudian bagaimana ketika orang salah, ketika orang tertinggal rukun, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia tertinggal wajib, apa yang harus dia lakukan? Itu kita harus pelajari. Jangan sampai nanti ada orang tertinggal rukun, nggak tahu dia cara mereka free sholatnya. Ya. Kayaknya sholat pernah, dia kelebihan sholatnya 5. Kelebihan sholatnya 5. Dikasih itu sama jamaah, Imam, sholat kita tadi ya 5. Ya 5. Berdiri lagi dia sholat, rukuk lagi, 6 dong jadinya. Bagaimana ceritanya? Setelah itu dia salam, kemudian apa? Sujud? La ilaha illallah. Gimana ceritanya? Berarti berapa jadi rakaatnya? Ada lagi imam sholat udah zikir lama, udah sekian 30 menit. Kemudian tadi ada jemaah yang mungkin benar-benar ingat, cuma malu mungkin ngasih tahu imamnya, mana segan mungkin kan, imamnya mungkin terlalu mulia begitu ya. Dia bilang, imam tadi kan kita kurang di sholatnya. Kita kurang sholat berapa? 1 rakaat ya. Tapi udah lama. Maju lagi imam, Allahu Akbar. Disempurnakan berapa? 1 rakaatnya nggak bisa. Kalau sudah lewat dari 30 menit, 25 menit, 15 menit, seukuran zikir, itu nggak ada lagi untuk penyempurnaan. Berarti ulang sholatnya. Ulang dari awal sampai akhir. Berarti sholatnya tadi itu dihitung apa? Tidak sah. Nah kita harus pelajari yang begitu. Nah, ketika misalkan orang tertinggal dari 2 rukun imam, apa yang harus dia lakukan? Ketika misalkan imam sujud sahwu dari seorang makmum yang masbuk yang dia sendiri tidak ikut kesalahan itu, apakah dia juga sujud sahwu? Itu dia harus belajar. Ketika misalkan dia di rakaat ketiga, kemudian dia ingat misalkan tadi di rakaat kedua, dia lupa melakukan apa? Rukun. Bagaimana cara mereka free salatnya? Apakah dia lanjut? Kadang-kadang misalkan lupa rukun, misalkan apa? Lupa Al-Fatihah. Ketika dia misalkan di rakaat ketiga, tadi saya nggak baca Fatihah, karena mungkin terlalu menghayal dia, karena lagi ngafalin surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Begitu bangkit di rakaat kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di rakaat ketiga baru ingat dia, astagfirullah. Tadi saya nggak lupa baca apa? Baca Fatihah. Atau mungkin lupa sujud misalnya.
Karena terlalu menghayal sholatnya, terlalu lama sujud pertamanya itu, yang harusnya dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia apa? Berdiri. Lupa, begitu di rakaat ketiga dia sujud 2 kali, baru ingat tuh, astagfirullah, tadi saya sekali sujud di rakaat kedua. Bagaimana cara mereka free-nya? Ada orang dilanjut saja sholatnya. Oh ya udah, berarti udah lewat, berarti kita tinggalkan saja. Nanti ditutup dengan apa? Sujud? Enggak begitu, itu rukun sholat. Itu berarti batal 1 rakaatnya. Makanya kata para ulama, kalau misalkan kita ingat dalam keadaan demikian, berarti apa? Rakaat ketiga itu terhitung sebagai rakaat kedua. Tinggal nanti sempurnakan sisanya, setelah itu sujud sahwi. Kalau misalkan tadi kurang, meninggalkan berarti kurang, berarti bukan melakukan. Kalau melakukan berarti apa? Lebih. Meninggalkan kalau kurang berarti sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Baik, inna hamidun majid, kemudian sujud 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lebih misalkan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sujud lagi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, pelajaran-pelajaran seputar seperti ini Bapak saya, ini pelajaran penting. Pelajaran terkait dengan apa? Hubungan langsung dengan siapa? Dengan Allah. Fardhu ain yang menyebabkan perempuan boleh untuk keluar belajar. Itu tema-tema apa? Akidah atau tauhid. Kemudian apa lagi? Salat. Itu harus belajar. Ketika misalkan istri atau anak tidak bisa kita ajarkan memang di bab itu, ajak mereka pergi ngaji untuk belajar fikih, untuk bagaimana mengetahui tentang salat. Karena itu fardhu ain. Ya, kalau hukum faraid itu apa? Itu fardhu kifayah, enggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi demikian. Jadi apa namanya? Apa yang ingin kita katakan bahwa salat karena ini adalah perintah yang sangat agung dan besar, maka hendaknya ini menjadi perhatian kita, mempelajarinya baik bacaan maupun apa gerakan untuk kita bisa meniru, ya kalaupun tidak sempurna, tetapi setidaknya sudah diawali dengan niat yang bagus, mengikuti cara salatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat. Nah, baik. Kemudian kita lanjut di buku kita. Tafadhol. Soal nomor 42. Apa dalilnya puasa? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Iman. Kutiba alaikumussyam. Berarti apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sebelumnya ayatnya Allah katakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila alaihi Qur'an. Hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah Ta'ala 1 bulan menurunkan sebuah paket yang menjadikan seseorang itu apa? Bertakwa dengan amalan apa? Puasa. Maka siapa yang ingin mendapati dirinya untuk mudah belajar menjadi orang yang bertakwa, hadir rasa takut, hadir rasa pengawasan, mulai dari apa? Kalau ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan suasana hati yang demikian, takut kepada Allah, selalu merasa diawasi. Karena kan puasa, Anda masuk ke dalam rumah, Anda makan, kemudian keluar mengatakan puasa, siapa yang tahu? Enggak ada orang yang tahu. Antara yang makan dan tidak makan, bibirnya itu sama kelihatannya, tidak. Kecuali yang dia merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Makanya Allah katakan apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Keterhubungan dengan konsep gaib itu di mana? Di puasa. Makanya enggak salah di dalam hadis, enggak heran kita ketika Allah Ta'ala berfirman menyebutkan apa? Bahwasanya puasa itu untuk siapa? Untuk. Karena di situ konsep orang diuji keimanannya,
konsep kesempurnaan dalam keimanan terhadap ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itu salah satu juga tadi di kajian Masjid Al-Ikhlas saya sebutkan tadi kenapa Sayyidina diperjalankan di malam hari. Konsepnya untuk apa? Untuk mempertebal keimanan terhadap ghaib. Karena kalau Allah misalkan memperjalankan Nabi Muhammad di siang hari, itu mungkin orang semua bisa menyaksikan. Tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Tetapi orang diuji saat itu ketika diperjalankan di malam hari, tidak ada yang melihatnya. Keberadaan Nabi hanya dengan malaikat Jibril. Tetapi ada orang yang bisa mengimani itu sekelas siapa? Abu Bakar. Sementara orang-orang yang diliputi dengan apa? Dengan istilah mereka bapak-bapak akal sehat, itu istilah mereka dulu. Ya, kalau itu yang dipelopori oleh siapa? Abu Lahab yang menolak konsep Isra Mi'raj dengan apa? Dengan tidak sesuai dengan akal. Makanya banyak orang-orang yang baru masuk Islam akhirnya mereka apa? Murtad. Begitu keluar Nabi Muhammad. Begitu Sayyidina sudah sampai ke bumi, kemudian Nabi mengatakan aku diperjalankan oleh Allah. Makanya Sayyidina enggak mengatakan aku berjalan ke langit, enggak. Kalau kita ada momentum di situ, bahwasanya perjalanan itu kita alami. Sangat mungkin Nabi mengatakan apa? Tadi malam itu saya jalan ke langit, saya terbang kemana? Ke langit. Tapi tetap beliau mengatakan apa? Allah memperjalankan saya kemana? Makanya itu Allah tegaskan dalam ayat Subhanallah. Artinya di dalam konsep ketuhanan itu nggak ada perbedaan. Bahwasanya orang musyrik meyakini Allah sebagai pemberi apa? Rizki. Itulah yang perjalankan Muhammad. Jadi kalau misalkan kamu ragu tentang Isra Mi'raj, berarti secara langsung mereka ragu tentang Allah yang memberikan mereka apa? Rizki. Makanya Allah tegaskan, langsung menegaskan dirinya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Malam hari, kenapa malam hari? Untuk mempertebal paketan gaib tadi. Untuk semakin mensakralkan amalan itu. Makanya tidak ada orang yang mencapai mempercayainya kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan besar. Nah, nggak tahu kalau kita hidup di zaman itu, kalau mungkin kita akan ikut sama siapa? Abu Lahab kayaknya. Nggak percaya gitu. Wah, bisa ada orang naik ke langit gitu. Semalam lagi subuh sudah di mana? Di bumi. Apalagi dengan modal-modal gaungan sebagian orang akal sehat harus sesuai dengan akal. Ada kalanya akal itu nggak bisa menembus batas ambang. La ilaha illallah. Jadi demikian. Tadi apa? Puasa. Siapa yang ingin dapatkan ini paketan gaibnya apa? Sempurna. Karena puasa ini kita benar-benar puasa yang tahu itu hanya Dia dengan apa? Diri kita. La'allakum tattaqun. Iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Puasa. Pelatihan diri. Dengan apa? Dengan membersihkan atau meng-off-kan sebentar. Untuk tubuh ini mengkonsumsi terlalu banyak makan. Untuk meringankan dari kerja organ-organ. Untuk mengistirahatkan lebih banyak. Dengan apa? Untuk melumat kekosongan tersebut dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Yang mungkin kita selama dalam 11 bulan Bapak saya, organ-organ kita itu capek dalam mengunyah, dalam mengurus makanan yang masuk. Bukan lagi 3 kali sehari, kadang 5 kali sehari Bapak makan. Istirahatkan. Kasih lumatannya itu lumatan apa? Lahiriah. Yang tersambung dengan 2 pipa lahiriah di mana? Di surga. Sayyidina ketika beliau Isra Mi'raj melihat 4 pipa. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini 4 pipa ini apa?" 2 pipa batiniyah dan 2 pipa sungai apa? Lahiriah. 2 pipa batiniyah. Yang hendaknya seseorang menghubungkan batinnya ke situ. Artinya apa? Surga di langit boleh, tetapi ciptakanlah alam surga itu di mana? Di qalbu. Ini orang harus belajar. Ketenangan jiwa itu penting Bapak saya. Jangan mau dibuat susah sama repot sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Siapa mereka? Mau pasangan Anda, mau suami Anda, mau istri Anda. Anda itu punya hak kuasa merdeka untuk apa? Untuk mengosongkan perasaan itu dengan siapa? Mau sampai kapan disibukkan dengan mereka? Minta inilah, minta itu. Nanti dulu sabar, istirahat dulu.
Suaminya mau fokus ibadah, suaminya mau fokus untuk apa? Untuk mau ingin mulai hijrah, mengenal agama, belajar ngaji. Datang itu iblisnya istri. Nah, dia bilang, kamu ngaji-ngaji mulu di pekerjaan. Kerjaan apa? La ilaha illallah. Baik. Apa tadi saya katakan? La'allakum tattaqun. Iman, udah berpuasa, latihan. Istirahatkan seluruh organ kita dan diganti dengan apa? Sumatan dengan zikir, dengan Al-Quran. Itulah paketan Allah turunkan. Syahrullah. Jadi kalau kita kumpul Bapak saya, Al-Quran, puasa, kemudian apa? Iman, ikhlas. Anda puasa dengan ikhlas, kemudian sibukkan selama puasa itu baca Quran, Anda akan keluar nanti dengan hasil. Insya Allah akan ada hasilnya. Tapi kalau puasa cuma kan tidur dulu, lagi puasa, lagi belajar puasa, tidur dari pagi, bangun sholat, habis sholat tidur lagi, nanti asar tidur lagi. Karena ada hadis Ustaz, tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Allah, ibadah gimana? Itu alasan namanya. Ya tetap aja lah, lebih baik orang kalau puasa baca apa? Baca Quran. Kok bisa dia tidur merasa diri lebih baik daripada orang baca Quran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis maudhu. Hadis apa? Palsu. Ada lagi Ustaz, kalau tidur itu kita istirahat dari banyak kesalahan. Bangun tapi banyak melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada tidur istirahat dari banyak kesalahan. Karena kadang ada orang dia masuk surga dengan kesalahannya sendiri. Kalau ada nanti orang bilang, Ustaz kalau kita tidur itu istirahat dari banyak kesalahan. Bilang tidur istirahat dari banyak kesalahan tidak lebih baik dari sedang aktif dan banyak melakukan kesolehan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang cerdas itu setelah dia menyadari kesalahannya, taubat kepada Allah, setelah itu ditimbul dengan banyak kebaikan. Ya istirahat dari keburukan, kalau nggak banyak kebaikan dilakukan gimana? Ditimbang-timbang tetap ada keburukan yang lebih berat daripada kebaikan, celaka kita. Tapi konsep yang benar itu adalah keburukan ada, tetapi kebaikan banyak. Yang ini bisa menimbun apa? Keburukan yang baik. Allah hapuskan. Alhamdulillah. Makanya bentuk taubat itu Bapak saya, selain ucapan istighfar, selain mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, bentuk istighfar itu memperbanyak amal saleh untuk menghapus kesalahan-kesalahan masalah. Baik. La'allakum tattaqun. Kitabnya, bukunya itu bahasa kita ya. Kitab, kurikulum apa? Al-Quran. Modalnya apa? Hati yang siap untuk menerima iman. Karena hati itu kalau nggak siap nggak akan bisa tembus cahaya. Tadi saya katakan ketika Isra Mi'raj Sayyidina disebut apa? Kalau engkau maju maka engkau terbakar. Tetapi Sayyidah sudah dipersiapkan, memiliki hati yang apa? Kuat. Makanya Anda atau kita kalau nggak punya kesempatan untuk mensokul, mencuci hati ini, maka kesulitan kita untuk menangkap cahaya siapa? Allah. Iman, modal keimanan. Kemudian apa? Puasa. Ada praktek. Jadi kalau sudah kumpul 3 paket ini, insya Allah 1 bulan kata Allah. La'allakum tattaqun. Kalau kamu misalkan 1 paket kurikulum Al-Quran kamu habiskan, dari Al-Fatihah baca, dihayati, direnungi 30 juz pelajaran. 1 bulan keluar menjadi apa? Keluar menjadi apa namanya? Wisudawan terbaik insya Allah. Ini wisuda dari madrasah apa? Madrasah puasa. Berarti gelarnya apa? SP, sarjana puasa. Ya, baguslah. Itu kalau kita mampu lakukan. Makanya sekolah kalau mau memotret bentuk sekolah yang berhasil, sekolah puasa. Berarti kurikulum harus teruji. Ya, kurikulum merdeka kadang nggak paham kita jadi guru. Kurikulum merdeka ini apa yang dimau di kurikulum merdeka ini? Menciptakan anak yang merdeka. Ya, anak yang merdeka akhirnya kurang ajar sama guru. Itu sekarang kita diuji dengan kurikulum nggak jelas. Apalagi pendataan, pengajaran yang kurang. Capaian pakunya saja yang besar, tetapi tidak sesuai dengan apa? Dengan kenyataan. Belum lagi anak-anak kampung yang jauh dari apa namanya, nggak paham. Ini teruji kurikulum Al-Quran. Maka cari sekolah yang kurikulum pelajarannya apa? Teruji. Yang sudah melalui apa? Yang sudah melalui pengecekan secara manhaji, secara akidah. Jangan antum orang di sekolah umum itu lah ilaha illallah pelajarannya macam-macam.
Misalkan ada pertanyaan, Ali itu disebut lebih baik disebut apa? A. Sahabat. 2. Imam. 3. Ini. Apa itu? Soal macam apa yang kayak begitu? Ini kayaknya kita kan mencium bau aroma apa? Ini kayaknya ada orang Syiah yang ikut-ikut bikin apa? Bikin? Ada soal lagi. Karbala terjadi di apa buat Ahlus Sunnah? Itu ada masuk di apa namanya di soal-soal seperti itu. Kita akhirnya apa? Yaitu tadi sekolah yang kurikulumnya apa? Teruji. Baik. Kemudian modal apa? Murid yang memiliki niat yang baik untuk mau belajar. Kalau sudah kurikulum bagus, sekolah bagus, tapi murid yang masuk nggak siap untuk mau menerima pelajaran, ya nggak berhasil juga. Maka harus apa? Sadar dan memang ingin sekolah di situ, insya Allah nanti keluar berhasil. Itu konsep keluar Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dalil yang apa selanjutnya? Dalil haji tafadhol. Soal nomor 43, apa dalilnya haji? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Surah Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Baik, Ali Imran 97 lengkap sudah. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Dari persaksian kemudian beranjak kemana? Salat, ketundukan, kepatuhan. Dari salat kemudian apa? Puasa. Dari puasa kemudian apa? Zakat mal. Salat badan, puasa badan, zakat mal. Kemudian diuji dengan perjalanan, mengadakan perjalanan, yaitu haji. Lengkap sudah, yaitu mengandung dua makna ibadah sebelumnya. Di situ ada apa namanya keterlibatan badan, kemudian keterlibatan apa? Harta. Maka siapa yang melakukannya, maka telah sempurna dari apa? Rukun Islam. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini Bapak saya. Insyaallah nanti kita akan ketemu di pelajaran berikutnya, yaitu tingkatan kedua. Tingkatan kedua apa? Iman. Ya, dari tiga perkara yang kita ketahui. Pertama apa? Islam. Kemudian kita sudah selesai dari membahas rukun-rukunnya. Nanti insyaallah kita akan masuk ke makom yang kedua, yaitu iman. Dan iman juga memiliki rukun-rukun dan bahasan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhol. Ada penanya? Sudah jelas semua ya? Nggak ada yang perlu ditanyakan? Saya balik nanya. Yang bisa jawab? Balik pulang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di pelajaran berikutnya. Yang hadir, semoga diberikan selalu kesehatan, diberikan afiat, amin ya rabbal alamin, dan kita bisa bertemu kembali nanti di pelajaran berikutnya. Di pekan ketiga berarti ada kajian masyayikh yang punya kesempatan untuk bisa berangkat mengambil faedah. Alhamdulillah kita nggak capek-capek pergi ke Madinah, tetapi kita didatangi dan kita bisa mengambil berkah dari majelis-majelis mereka. Baik, maka yang punya kesempatan waktu bisa hadir. Karena pembahasannya saya lihat bagus ya, yaitu tentang iman, tauhid sebagai sumber memperoleh kemenangan atau kebahagiaan. Dan itulah ajarannya para nabi, para rasul. Kemenangan yang mereka raih itu fondasinya adalah tauhid. Kita sekarang banyak merindukan kemenangan di negeri-negeri yang ditempa diuji dengan apa? Dengan berbagai macam banyak masalah.
maka konsep kemenangannya satu, yaitu apa? Tauhid. Tapi ya itu semoga yang punya waktu untuk bisa berangkat nanti. Mungkin berarti bukan ketika kita libur ya. Baik. Semoga kita bisa berjumpa kembali nanti di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.